tetap atur jarak, atur jarak. Nah, tetap atur jarak. Jangan halangi kami. Atur jarak, atur jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan hari ini. Kami ingin mendesak Bapak secepatnya mendesak Bupati Donggala untuk melantik kami pada saat ini. Tentang rekomendasi yang Bapak sudah sampaikan kemarin kepada Bupati Donggala, di situ termuat 8 desa. Tetapi yang terjadi konferensi persnya Bupati Donggala tidak melantik 1 desa, hanya 7. Tetapi yang ironisnya dia membacakan dalam penjelasannya bahwa 7 perkara pidata itu masuk Marana 1 Pak, perkara 34 Pak. Itu jelas Marana punya Pak. Tidak ada enu di situ Pak. Dalam lampiran surat putusan pengadilan itu tertulis putusan pengadilan negeri Donggala garing P garing PDT garing G garing pengadilan negeri Donggala nomor 33 Pak. Itu 34 itu nomornya Marana Pak. Tetapi di ujung akhir ceritanya dia tidak mau melantik Pak. Ada apa ini? Ada apa itu? Marana banding ke MA. Tetapi yang terjadi kami dapat risalah dari pengadilan tinggi Pak. Bagaimana itu Pak? Kami bawa bukti Pak. Ini pembohongan pabrik. Jangan kamu marah. Ini gedung kami. Kamu yang bahas saudara-saudara di sini. Kami hanya datang ingin mengambil hak kami Pak. Dasar Bupati Donggala untuk melantik kami hari ini. Jika tidak, kami tidak akan tinggalkan di gedung ini. Ini bukan cuma kata-kata Pak. Kami akan menutup kantor ini. Walaupun itu taruhannya nyawa kami. Kami tidak akan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Betul itu. Betul itu. Kemarin di bulan Desember tanggal 7. Kami datang di sini Pak, ingin menyampaikan dan ingin mengambil hak kami di tanggal itu. Kami datang di sini bukan datang untuk bernegosiasi Pak, karena kami tahu bahwa kemarin sudah dilaksanakan RDP di sini. Kami datang untuk mengambil hak kami, karena kemarin kami tahu bahwa Dewan yang terhormat ini telah melayangkan surat rekomendasi kepada Bupati Donggala. Yang kami ingin sampaikan Pak, kejadian kami yang tidak dilantik ini 8 kepala desa yang masih terawang-awang ini Pak. Bagaimana ini Pak? Apakah dibenarkan oleh undang-undang tentang desa Pak? Bahwa dalam janji-janji bupati itu bahwa dalam 30 hari tidak melaksanakan pelantikan, apakah itu benar Pak? Saudara Taufik, saudara itu Bance. Yang saya tahu saudara itu adalah aktivis Singapodium. Tapi yang terjadi sini, Anda pura-pura buka. Mohon Pak, mohon jangan buat reaksi. Anda itu Kami di sini Pak. Pak Lutfi Yohan, ini Taufik Burhan. Mohon tidak. kami datang sini melupakan kami Pak. Iya. Tolong Pak, jangan emosi. Saya tidak emosi, saya tidak dapat mengambil hak kami. Jangan melakukan lemparan Pak. Jangan reaksi kalau Pak Lutfi, saya atas nama Taufik kalau mau Burhan dilanjutkan ini Pak. berdiri di depan Bapak untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi tidak apa-apa, saya pikir ini adalah sebuah proses demokrasi. Saya tidak tersinggung sama sekali oleh teman-teman. Ya itulah pihak-pihak massa dan pihak-pihak gerakan. Tapi sekali lagi bahwa saya sampaikan bahwa saya tidak benci. Fraksi Nasdem sudah jelas menyatakan bahwa meminta dari sempat sampaikan juga bahwa meminta 8 desa tanpa terkecuali. Ini kekisruan ini karena terlalu banyak orang menafsirkan peraturan perundang-undangan, terlalu banyak orang menafsirkan perintah pengadilan. NO dibilang draw, kan bola Pak. NO itu tidak draw, gugatan itu tidak diterima
Kalau pengacara bilang lebih baik gugatan ditolak daripada gugatan tidak diterima. Karena kenapa? Kalau gugatan ditolak, pokok perkaranya diterima oleh pengadilan. Tapi kalau NO, pokok perkara atau syarat formil atau syarat materi dalam proses gugatan itu tidak memenuhi unsur dalam proses peradilan. Makanya dia NO atau no. Nanti Pak Rahmat yang jelaskan itu, karena kalau banyak juga menafsirkan regulasi Pak Rahmat. Saya jangan membuat statement membuat kekisruhan pada masyarakat. Saya ingatkan lagi sekali kepada kita semua, jangan lagi ada yang membuat statement undang-undang itu bukan ditafsir-tafsirkan. Undang-undang administrasi pemerintahannya ada di sini. Kalau ini tidak dibahas pimpinan saya bersama ketua fraksi Nasdem menyatakan bahwa akan mengusulkan ke Mahkamah Agung berkenaan ini. Karena kenapa? Kami hadir ada dipilih oleh rakyat. Amanat kami itu diperintahkan untuk membela rakyat. Dalam pasal 76 Undang-Undang 23 Bupati Dilarang meresahkan, membuat kebijakan, meresahkan sekelompok masyarakat, sekelompok. Kalau ini terjadi, Pak Kabar Hukum sudah tahu artinya. Ya, jangan terjadi, apalagi nanti ya kita marah. Teman-teman ini harga dirinya yang terganggu. Terusik sudah harga diri Desa Marana ini, Pak. Kalau dia blokir jalan, Pak. Saya melihat menerangi hal ini bukan ancaman, tapi bisa jadi terjadi. Walaupun belum terjadi, tapi syarat material dan syarat formil itu sudah terjadi. Makanya saya minta Ketua tidak usah lagi ada diskusi pada hari ini. Kalau pemerintah daerah tidak, silakan kita mengugat ke Mahkamah. Tidak ada tawar-menawar. Karena ini peraturan perundang-undangan telah dilanggar. Peraturan perundang-undangan telah ditafsirkan, peraturan perundang-undangan telah dianalisa. Yang bisa menganalisa peraturan perundang-undangan itu hanya satu di negara ini, Mahkamah Konstitusi. Kalau kita sudah merasa Mahkamah Konstitusi, kita analisa itu undang-undang. Karena Mahkamah Konstitusi begitu, Pak. Kita hanya meminta pernyataan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak lama, dalam 1 hari. Apabila pernyataan ini rekomendasi DPRD tidak dipatuhi dan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan sependapat dengan apa yang dilakukan oleh fraksi Nasdem. Itu dalam waktu yang tidak terlama, hanya waktu 1 kali 24 jam. Itu usulan RPKS bahwa 1 kali 24 jam. Apabila hal itu tidak lanjuti, maka kami akan ikut apa yang diusulkan oleh fraksi Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ketua. Saya mau sampaikan bahwa sudah jelas isi dari rekomendasi DPRD Kabupaten Barat. Ya. Maka oleh sebab itu tidak mengurangi rasa hormat kami tidak Nasdem, PKS, PKB, Golkar juga tentu dalam hal ini ada dalam gerbong ya mendukung apa yang disampaikan oleh rekan kami dari fraksi tersebut. Demikian pimpinan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah musta'an biasa. Tetapi kedepankan saya hari ini bahwa Kadis PD baru kali ini muncul, Saudara Lubis baru kali ini muncul. Nanti setelah terjadi gejolak yang berkepanjangan yang tidak pernah ada selama ini. Nah, oleh karena itu kehadiran Bapak hari ini akibat banyak masalah. Kalau andai yang saudara-saudara mau dulu sama-sama dengan secara real dengan administrasi, ini tidak akan begini situasi baik. Ini mohon maaf, Saudara Lubis ini teman saya. Kadis PMD ini saya persis, tetapi manja tidak saling menghargai. Andai kata saling menghargai Pak Eda ini, membangun kemitraan yang baik, tidak akan terjadi hari ini seperti ini. Sampai dengan awalnya ketika dimulai tahapan ini. Oleh karena itu, saya atas nama memulai kembali selaku fraksi Nasdem sesuai dengan
di poin 5 rekomendasi DPR yang masalah tentang hasil keputusan pengadilan, dan berdasarkan rekomendasi DPR 8 desa tidak ada alasan tidak lanjut, dan saya minta penjelasan yang keseluruhan hari ini. Nyata katakan kalau memang tidak mau nyatakan. Kami mohon menyampaikan pendapat biar berapi-api, jangan menimbulkan suatu memancing keadaan. Sebagai anggota yang terhormat, kami mohon pimpinan kepada supaya jangan memancing dan menjaga supaya keadaan di dalam ruangan kita kondisi. Jadi saya mohon kepada saudara, hanya salah biaskan selama ini yang kita lakukan secara capek hanya persoalan ini yang tidak bisa diselesaikan. Sementara sudah ada hukumnya, apa yang disampaikan oleh teman-teman semua sudah jelas. Kenapa yang harus tidak diperjelas kembali? Oleh karena itu, saya mohon maaf ketika Bapak akan tersinggung. Tetapi oleh karena itu saya minta berikutnya jangan akan terulang lagi ketika kita mau diskusikan setiap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Donggala. Mari kita hargai lembaga ini. Mari kita diskusikan persoalan ini. Karena capaian yang kita capai adalah hanya semata-mata kesejahteraan dan kemakmuran Kabupaten Donggala ini. Tapi apakah kita inginkan hanya ribu-ribu terus? Itu tidak akan masuk dalam ranah hukum itu. Oleh karena itu, saya mau maaf tentang bicara masalah hukum, saya tidak tahu hukum. Tetapi saya tetap menegaskan kembali, secara pastinya sudah menyatakan sikap bahwa ketika pernyataan 8 desa ini tidak dinyatakan dan ditetapkan, akan kita lakukan secara pernyataan secara akad. Saya kira titik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyebabkan, malah kami menyebab, belum itu menyebab. Menyebab. Apalagi kita tahu nanti membawa berkait dalam perkara ini. Berikan pertimbangan hukum yang benar, yang benar. Terus ini pimpinan. ya sebelum dilanjutkan. Yang kasihkan ke Pak Muhammad Taufik. Menggunakan atribut ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa daftar ini kami berikan Pak khusus. Menyelesaikan perselisihannya dalam jangka waktu 30 hari. Sehingga dengan demikian terkait adanya keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Donggala, maka Bupati Donggala wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dan selanjutnya segera mengesahkan dan melantik calon kepala desa yang terpilih. Dan apabila pihak yang berkeberatan masih melanjutkan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri, upaya tersebut tidak boleh menghalangi atau menunda pengesahan dan pelantikan calon kepala desa. Saya ulangi. Dan apabila pihak yang keberatan masih melanjutkan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri, upaya tersebut tidak boleh menghalangi atau menunda pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih. 5. Keberatan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri Donggala semua telah disidangkan dan diputuskan pada tanggal 25 dan 26 Juni dan telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan uraian di atas serta mendengar saran dan pendapat dari para peserta rapat dan demi untuk menjaga kehidupan masyarakat sosial masyarakat Kabupaten Donggala yang kondusif serta didasari rasa cinta kita bersama terhadap daerah Kabupaten Donggala, dengan ini
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Donggala merekomendasikan: pertama, mendesak kepada saudara Bupati Donggala untuk segera mendesakkan serta melantik 8 calon kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, yaitu Desa Mapane, Desa Tambu, Desa Sibayu, Desa Rela, Desa Saloya, Desa Oti, Desa Enu, dan Desa Marana. Kedua, sebentar kita pending dulu. Wajib hadir sesuai dengan jadwal undangan yang disampaikan. Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Donggala, Ketua Takwin Esos SSI, ditandatangani dan dicap. Tembusan yang terhormat: 1. Kementerian Dalam Negeri Provinsi Indonesia di Jakarta. 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Palu. 3. Arsip. Jadi ini sudah jelas bahwa lembaga ini sudah melakukan tugasnya, walaupun belum selesai tugasnya. Jadi saya mau tambahkan sedikit bahwa kalau kita membaca Permendagri 65/2017 tentang pelaksanaan pilkades itu, di situ sudah jelas dalam tahapannya. Tahapan penetapan itu yang pertama, panitia pemilihan desa itu melaporkan kepada BPD itu paling lambat 7 hari setelah pimpinan DPR dan ketua yang kami dudukan Pak Dedis